Allah Azza wa Jalla berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zaik, adapun orang-orang yang di hati mereka ada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha min mubtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, maka mereka akan mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih, dalil-dalil yang belum dipahami oleh orang banyak. Maka mereka cari dalil-dalil itu untuk mereka apakan? Ibtigha'al fitnah, untuk menyesatkan manusia dengan dalil. Subhanallah jemaah sekalian, Al-Quran dan Sunnah seharusnya menjadi pedoman kepada kebenaran, tapi orang yang sesat ini, dia bisa jadikan Al-Quran dan Sunnah untuk menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Ini Allah ingatkan dalam Al-Quran, wabtigha'a ta'wilih, dan juga mereka menyimpangkan atau membuat penafsiran yang menyimpang, yang berbeda dengan pemahaman salaf. Ini makna surat Ali Imran ayat ke-7. Jadi ayat ini memberi peringatan kepada kita, ada orang-orang seperti ini menyesatkan manusia dengan dalil. Itulah jemaah sekalian yang disebut dengan istilah syubhat. Kelihatannya benar, ada dalilnya, tapi ternyata dengan dalil dia menggiring orang kepada kesesatan. Kenapa bisa demikian? Karena dia tafsirkan, dia pahami dalil itu tidak sama dengan pemahaman salaf. Jadi jemaah sekalian, walaupun seseorang menggunakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, dengan itu dia ajarkan manusia, tapi dia tidak pahami dengan pemahaman salaf, maka yang dia lakukan sebenarnya adalah menyesatkan, bukan memberi petunjuk kepada kebenaran, tapi menyesatkan. Jadi hati-hati, tidak semua orang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah berarti dia benar. Kita lihat dulu bagaimana dia memahaminya. Sebagai contoh jemaah sekalian, syubhat gulat sufiyah, orang-orang sufi ekstrim. Subhanallah, mereka sampai pada tingkat kekufuran. Apa kekufurannya? Mereka mengatakan kalau sudah jadi wali, sudah sampai tingkat hakikat atau ma'rifat, sudah tidak wajib lagi mengamalkan syariat. Dan mereka punya dalil. Dalilnya apa? Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam dalam surat Al-Kahfi. Ini sudah tingkat kufur, tapi punya dalil loh. Mereka berdalil dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Apa mereka bilang? Nabi Khidir adalah wali, Musa adalah nabi. Wali lebih tinggi daripada nabi. Makanya Nabi Khidir tidak terikat dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Berarti kalau kita sudah jadi wali, kita tidak harus terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menganggap wali menjadi lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Dan jemaah sekalian, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Ini kufur. Kalau ada orang berkeyakinan dia sudah jadi wali, sudah sampai tingkat hakikat, tidak wajib mengamalkan syariat, tidak harus sholat, tidak harus puasa, tidak harus zakat, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa jemaah sekalian? Pertama, ini pengingkaran terhadap syariat, pengingkaran terhadap Al-Quran, pengingkaran terhadap hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat. Bukankah Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia? Surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Jadi kalau mereka mengatakan sudah jadi wali, tidak harus lagi menjalankan syariat Muhammad SAW, berarti mereka mengingkari ayat ini. Berarti mereka mengingkari kerasulan Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya orang-orang liberal itu, mereka suka dengan ajaran sufi, tasawuf, karena mereka juga punya keyakinan yang sama. Syariat Muhammad SAW hanya berlaku di Arab, atau hanya berlaku di zaman beliau. Di Nusantara sudah nggak berlaku lagi, atau zaman ini sudah harus direvisi, kata mereka, tidak berlaku lagi. Jadi mirip antara sufia dengan liberalisme. Jadi ini kekufuran jemaah sekalian. Tapi ternyata mereka punya dalil. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa di dalam surat Al-Kahfi, yaitu Nabi Khidir kata mereka adalah wali. Jadi karena wali lebih tinggi daripada Nabi, maka beliau lebih tinggi daripada Nabi Musa, sehingga beliau tidak terikat dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Beliau membunuh anak kecil dan Nabi Musa alaihissalam marah, protes. Beliau melubangi kapal dan Nabi Musa alaihissalam marah. Nabi Musa menyalahkan. Ini jemaah sekalian dalil mereka. Bagaimana membantah syubhat ini? Ada 4 jawaban membantah syubhat ini. Yang pertama, kita katakan kepada mereka, Nabi Khidir alaihissalam, beliau menerima wahyu. Beliau membunuh anak itu karena mendapat wahyu dari Allah. Beliau melubangi kapal karena mendapatkan wahyu dari Allah. Dan Allah berfirman, beliau mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan itu bukan dari keputusanku, melainkan wahyu yang Allah berikan. Sementara kalian sekarang mengaku sudah hakikat ma'rifat, dapat wahyu dari mana? Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kita katakan kepada mereka, Nabi Khidir itu, katakanlah dia bukan nabi. Kenapa beliau tidak terikat dengan syariat Nabi Musa alaihissalam? Karena beliau bukan termasuk umat Nabi Musa alaihissalam. Karena nabi-nabi terdahulu itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Dan beliau bersabda, kanan
nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itstu ila nasi ammatan. Dulu para nabi diutus untuk kaumnya saja, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi tidak masalah kalau Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Namun umat zaman ini wajib tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, sebenarnya kalau kita perhatikan dengan baik, ternyata Nabi Khidir pun tidak menyelisihi syariat Nabi Musa alaihissalam. Buktinya apa? Nabi Musa alaihissalam menyalahkan Nabi Khidir karena belum tahu alasannya. Setelah beliau menjelaskan alasannya, ini perintah Allah. Allah memerintahkan untuk membunuh anak itu karena anak itu kalau dewasa akan menjadi musibah dan malapetaka bagi ayah dan ibunya. Maka Nabi Musa alaihissalam tidak lagi menyalahkan Nabi Khidir. Kenapa beliau melubangi kapal? Ini perintah Allah karena ada raja yang suka mencuri kapal masyarakat. Jadi beliau melubangi kapal itu tapi nggak sampai tenggelam, hanya dikasih cacat supaya raja itu tidak tertarik. Maka Nabi Musa alaihissalam tidak lagi menyalahkan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi yang sebenarnya Nabi Khidir pun tidak melawan syariat Nabi Musa alaihissalam. Ini jawaban yang ketiga. Jawaban yang keempat, mereka bilang Nabi Khidir adalah seorang wali. Maka pendapat yang benar, ini pendapat mayoritas ulama ahlus sunnah, beliau adalah seorang nabi, bukan sekedar wali. Buktinya apa? Beliau menerima wahyu tentang perkara gaib, dan Allah telah menegaskan di surat Al-Jin bahwa yang menerima wahyu tentang perkara gaib itu hanya para rasul. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Jadi beliau bukan sekedar wali, tapi beliau seorang nabi dan rasul. Buktinya apa? Beliau diberikan wahyu tentang perkara gaib. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.